Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina safiina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Allah aidan fil Qur'anil ukhra, wa lanabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah atau manusia umumnya itu mesti punya satu permasalahan. Hanya bedanya permasalahan itu ada yang memiliki kecil, sedang ataupun besar. Dan perbedaannya pula ada orang-orang yang menyelesaikan permasalahan yang datangnya dari Allah itu masalah yang kecil, kalau tidak bisa menyikapi kadang-kadang diselesaikan tidak selesai-selesai, malah timbul masalah lagi. Tapi ada satu permasalahan yang datangnya dari Allah sesuai dengan tingkatan permasalahan itu. Yang kecil cara menyelesaikan ya sesuai dengan kecilnya itu, yang sedang begitu juga, dan yang besar juga seperti itu. Ada satu permasalahan yang diselesaikan dengan cara sesuai dengan yang dianjurkan sehingga menghasilkan atau membuahkan takjub. Jadi kata Nabi itu menakjubkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, yang masih hidup itu mesti ada satu permasalahan. Nah, mudah-mudahan kita dalam menyelesaikan satu permasalahan ini akan mengikuti sesuai yang diajarkan oleh agama, sehingga jadi dalam menyelesaikan satu masalah itu takjub. Itu siapa yang menyatakan takjub? Itu Nabi. Dalam satu riwayat rawahu Muslim, Imam Muslim di
Rasulullah SAW, Khatamul Anbiya Al-Habib Muhammad SAW itu bersabda, yang hadisnya dari Abi Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban, menakjubkan, kata Nabi, li amril mukmin, itu perkaranya bagi orang yang beriman, inna amrohu kulluhu lahu khairun, sesungguhnya kulluhu, seluruh perkaranya itu lahu, baginya khairun, menambah kebaikan atau bernilai satu kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin, walaisa dzalika, yang demikian itu tidak ada, li ahadin, bagi salah seorang, atau tidak ada bagi orang lain, illa lil mukmin, kecuali hanya orang yang mukmin itu saja. Ada in asobathu syarra syakara, kata Nabi, jika diberi musibah ia berbentuk syarra, kelapangan, kesenangan, kenikmatan, syakara, ia bersyukur, fakana khairallah, maka adalah baginya bernilai satu kebaikan. Wa in asobathu dharra, dan apabila ia dimusibahinya dharra, dengan kesempitan, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyedihkan, sabara, ia bersabar, fakana khairallah, maka baginya adalah bernilai satu kebaikan. Jadi permasalahan apa, bala apa yang Allah berikan kepadanya, baik itu balak berupa kebaikan ataupun berupa balak dengan berupa kesempitan, kesengsaraan, tergantung menyikapinya. Kalau kita diberi balak, ujian oleh Allah berbentuk kesenangan, harta yang banyak, anak sukses, istri soleha, syakara, bersyukur, itu nilainya satu kebaikan. Inilah baiklah seperti itu. Diberi balak berbentuk musibah, atau musibah yang berbentuk kesempitan, kesengsaraan, rezeki pelit, anak susah diatur, tapi disikapi dengan sobaro, dengan bersabar, fakana hero, nilainya adalah kebaikan juga. Nah, ini masalah yang menakjubkan, kata Rasulullah SAW. Jadi adik-adik kalau punya masalah apapun, misalnya di sekolahnya kau ada PR sulit sekali untuk dikerjakan, wah menyusahkan itu, sabar, maka ujungnya sampai memperoleh satu kebaikan. Oh, kok ada tugas yang menyenangkan, bersyukur, ujungnya sama, kebaikan. Nah, itu intinya di sini, intinya begini. Kita punya satu permasalahan itu dikatakan takjub oleh syariat, oleh agama, oleh Nabi, oleh hadis ini, karena kita bisa menyikapinya. Nah, kalau kita bisa menyikapinya, ya kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman. Jadi baik, sekali lagi disyukuri, tidak baik, tidak menyenangkan, disabari. Nilainya sama-sama kebaikan. Ada yang sesuai dengan hadis ini, sepasang suami istri. Di dalam cerita itu istrinya cantik, bahkan dikatakan sangat cantik. Suatu ketika istri ini berdandan. Kemudian suaminya melihat terus begitu. Jadi kayak tidak ketip terus. Jadi istrinya salah tingkah. Coba bayangkan, istri cantik, tidak berdandan pun cantik, apalagi ditambah berdandan. Jadi suaminya kalau lihat itu kayak ketenggengan gini, gumun. Akhirnya, karena dilihat seperti itu, istrinya tanya, kenapa mas kok lihat saya seperti itu? Iya dek, saya sangat-sangat bersyukur mendapatkan istri secantik sampean ini. Kemudian istrinya tertawa sambil membisikin, mendekat sambil membisikin, iya mas, nanti kita bersama-sama dalam surga.
Loh, terkejut suaminya. Loh, kenapa kok bisa seperti itu, Dek? Sampean bersyukur dapat istri cantik seperti saya, sedangkan saya bersabar dapat suami sejelek sampean. Wah, akhirnya guyu-guyu itu. Nah, ini sesuai kan? Jadi istrinya itu walaupun dapat suami jelek tapi sabar, nilainya baik. Lalu suaminya ya otomatis dia mendapatkan istri yang begitu cantik, wow bersyukur, nilainya sama-sama baik. Nah kalau bisa menyikapi seperti itu, walaupun dan sama-sama nanti hidup di dalam surga. Artinya apa? Artinya istrinya ini walaupun istilahnya dimusibahi oleh Allah berbentuk kesempitan, dorok, tidak senang hatinya, tapi disikapi dengan sabar, nilainya kebaikan. Dalam hal ini sebenarnya hadis ini kalau menurut Imam Nawawi dimasukkan di dalam bab sabar. Bahkan dimuat pula dalam sebuah hadis itu surat Al-Baqarah tadi yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut, khauf, walju, rasa lapar, wanaksil minal amwal, dan dari kurangnya harta, wal anfus, dan jiwa atau kematian itu, wasamarot, dan buah-buahan, fabasiril sobirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya di dalam surat Al-Baqarah ini ujian berbentuk dorok. Dorok itu sempit yang tidak enak, rasa takut, lapar, jadi kurangnya harta ataupun habis harta, dan kematian itu bisa anak meninggal dunia. Nah, kalau disikapi dengan sabar, itu Allah memberikan kabar, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa balasan dari kesabaran itu? Nah, di sini saya ambilkan sebuah kisah. Ada seorang yang sehubungan dengan dorok ini ya, diberi musibah berbentuk dorok, kesempitan, itu sikapnya sabar saja. Ada dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini seorang ibunya yang bernama Rumaisyah. Rumaisyah sering disebut dalam beberapa hadis itu punyanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini istrinya Abu Thalha. Kemudian Abu Thalha akhirnya punya anak dengan Ummu Sulaim. Punya anak, kemudian diceritakan suatu ketika anak dari Abu Thalha ini atau istrinya bernama Sulaim ini jatuh sakit. Dan kebiasaan Abu Thalha saat itu biasanya sebelum subuh itu sudah keluar. Keluar kemana? Keluar untuk sholat berjamaah bersama Nabi. Nah, biasanya pulangnya kadang-kadang siang. Gitu. Setiap datang dari jamaah subuh, pulang siang itu tanya bagaimana kondisi anak kita, istriku, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Begitu terusan. Setiap pulang tanya. Suatu ketika kadang-kadang juga lihat. Nah, pada hari H itu Abu Thalha pergi mau jamaah ke masjid, anaknya yang sakit tadi hari itu pula akhirnya diambil oleh Allah. Artinya meninggal dunia. Abu Thalha masih dalam kondisi di masjid. Nah, Ummu Sulaim akhirnya karena kematian anaknya sehingga saudara-saudaranya kumpul, tetangga-tetangga kumpul. Kemudian di situ Ummu Sulaim berpesan kepada semua yang takziin itu. Pesannya begini, tidak boleh ada yang mengasih tahu suamiku yang bernama Abu Thalha itu sampai saya nanti yang akan memberikan kabar tentang kematiannya anaknya ini atau anak saya ini. Akhirnya seluruh yang takziin itu mendengar. Akhirnya tidak berani untuk memberitakan. Saat itu Abu Thalha datangnya kok dalam sebuah tarikh itu agak sore, agak mau malam. Sehingga karena datangnya dengan sahabat-sahabat yang lain dipersilakan masuk.
Suaminya langsung menuju ke istrinya, tanya, bagaimana kondisi anak kita? Alhamdulillah wahai suamiku, tidak pernah anak kita itu setenang hari ini. Wah, akhirnya Abu Thalha senang. Dikira anaknya itu sehat sudah. Daripada sebelumnya senang akhirnya menemui tamu-tamunya itu. Nah, Ummu Sulaim ke belakang membuatkan masakan sahabat-sahabatnya atau tamu-tamu itu. Nah, setelah diberi makan, akhirnya pulanglah tamu itu. Pulanglah, masuklah akhirnya Abu Thalha. Nah, saat itu diceritakan sudah malam. Akhirnya Abu Thalha capek merobohkan dirinya ke ranjang. Ummu Sulaim berdandan secantik mungkin, menyemprotkan wangian di dalam bajunya itu. Sehingga ditemanilah Abu Thalha. Nah, karena yang di dekatnya itu istrinya, terus bau semerbak begitu harumnya, akhirnya Abu Thalha tidak kuat. Saat itu pula akhirnya Abu Thalha mengumpuli istrinya. Nah, dilayanilah. Sudah selesai. Akhirnya di penghujung malam istrinya dikasih kabar. Cara mengasih kabar begini. Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya ada seseorang meminjamkan barangnya kepada orang lain. Kemudian pemilik barang ini mengambil kembali. Apakah boleh orang yang meminjam tadi menahan? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan haknya. Dan yang punya hak sudah mengambilnya, harus diberikan. Harus rela? Iya, harus rela. Nah, akhirnya kalau begitu wahai suamiku, Allah meminjamkan anak kepada kita. Bagaimana kalau seandainya Allah akan mengambil anak kita? Apakah kita boleh melarangnya? Tidak boleh. Apa yang kamu maksud? Apa anak kita diambil? Iya wahai suamiku. Wih, ngamuk Pak. Tapi ngamuknya bukan ngamuk karena anaknya diambil. Ngamuk karena kenapa kau biarkan aku berlezat-lezatan denganmu sementara anakku telah meninggal dunia wahai istriku. Tapi setelah itu beliau beristirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hamidat. Dan ia memuji. Siapa memuji? Allah. Kemudian paginya akhirnya Abu Thalha ini datang kepada Rasul. Diceritakanlah seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau tadi malam mengumpuli istrimu? Dijawab, iya wahai ya Rasul. Akhirnya Rasulullah mendoakan supaya kedua dari Abu Thalha dan istrinya ini diberi keberkahan. Akhirnya apa yang terjadi? Berkat kumpulnya saat itu Allah memberkahi dengan maha keadilannya. Allah mengganti anaknya yang sudah diambil oleh Allah, diganti dengan seorang anak yang kemudian anak ini punya 9 anak. Ngerti ya? Diganti dengan seorang anak yang kemudian anak ini ketika dewasa punya 9 anak. Dan 9-9-nya anak ini semuanya hafal Al-Quran. Subhanallah. Itu. Jadi menyikapi apa? Menyikapi satu pemberian musibah yang berbentuk kesempitan ini disikapi dengan kalimat sobaroh. Sobaroh. Bersabar. Ia bersabar. Fakana khairullah. Maka baginya adalah satu kebaikan. Begitu memang. Kalau ada satu kematian, itu kita cara menyikapi seperti ini. Ada sebuah hadis begini, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hubungan dengan kematian. Mudah-mudahan kita bisa mengeterapkan hadis ini. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza mata waladu abdi, apabila mati waladu abdi, anak seorang hamba mati, qala Allah Ta'ala berfirman, ya malakal maut, wahai malaikat maut, qabatta walada abdi, apakah kau renggut nyawa anak hambaku? Artinya, apakah kau matikan anak hambaku? Qala, jawab, iya.
Tanya lagi Allah, qobabta qurrata ainihi, kau renggutkan penyejuk matanya, wassamarata fuadihi, dan buah hatinya, qala na'am, iya ya Allah. Qala Allahu, kemudian Allah berfirman selanjutnya, famadza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya kau renggut itu. Qala, malaikat itu menjawab, hamidaka wastarjata. Orang tua yang kuambil anaknya, yang kumatikan itu, dia berkata, tetap ya Allah, ya hamidaka, memuji kamu. Puji apa? Alhamdulillah. Itu sikap yang pertama. Wastarja'a, dan kemudian istirja. Apa istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini lillahi, dari Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami itu ilaihi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, kembali. Tapi ingat, sebelum istirja ada kalimat apa? Hamidah. Hamidakah, memujimu ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Dalam penghujung hadis ini, qala Allah berfirman, ibnu lahu baitan. Ibnu itu bentuk perintah. Ibnu, bangunkan lahu, baginya, baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga, wasammuhu baital hamdi, dan beri nama rumah itu adalah rumah sanjungan. Wah, ini. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya ya, loh Pak Prayit, Pak Ustadz, masa sih kalau anak mati itu alhamdulillah, malah diambil kok, dimatikan kok alhamdulillah. Maksud hadis ini begini, bukan kalimat alhamdulillah itu bukan diucapkan bersyukur karena anak saya dimatikan, tidak seperti itu. Maksudnya itu bagikan begini, misalnya saya punya rumah. Rumah saya itu kebakaran, dimakan jago merah, berkobar semua api, hampir habis. Sementara misalnya saya punya anak ada di dalam kamar. Loh, anak saya 2 di dalam kamar, gimana ini? Cara menyelamatkan gimana? Akhirnya dengan berbagai macam cara, kemudian 2 anak itu terselamatkan. Akhirnya selamat 2 anak ini. Jadi menunjukkan akhir rumah itu sudah ludes, terbakar. Walaupun rumah itu sudah habis, jadi ucapan saya apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahnya di mana? Alhamdulillahnya bukan terletak kepada rumah yang habis itu. Kepada mana? Kepada 2 anak saya yang diselamatkan oleh Allah itu. Maksudnya nikmat-nikmat Allah yang masih tersisa di kehidupan ini masih terlalu banyak dibandingkan dengan rumah yang terbakar. Begitu juga kematian dari putranya Ummu Sulaim atau Abu Talhain. Beliau berdua memuji Allah, bukan memuji atas kematian itu. Masih banyak ya Allah, nikmat-nikmat yang kau tinggalkan untuk kami berdua di dunia ini. Untuk anaknya yang telah meninggal tetap dia menangis, dia bersedih. Allah nggak akan tidak menyiksa atas tangisan orang yang ditinggalkan putranya. Dan hati sedih karena ditinggal keluarganya. Air mata ketika di salah satu keluarga ada yang meninggal itu merupakan air mata rahmah, kata Rasulullah SAW. Air mata kasih sayang. Ini salah satu. Mudah-mudahan kita bisa menyikapinya. Dan kemudian anak-anak, ini biar saya lanjut supaya anak-anak punya basic ya. Ingat ya, sehubungan dengan musibah kematian. Kematian itu tidak harus yang tua dulu ya. Sampai harus ingat. Kematian itu seperti pohon pepaya. Sampai tahu pepaya? Apa pepaya itu? Kates ya. Pohon pepaya itu mana buahnya yang diambil dulu? Tidak harus yang tuwek, tidak harus yang mateng. Itu tergantung kepada siapa pemilik pohon pepaya itu. Misalnya sing duwe pepaya itu jualan
lontong balap sing digawe, jangan lontong balap itu pepaya yang mana? Masa sing mateng? Tidak, sing mentah diambil tret, berarti sing muda usia sampean. Kalau orang yang punya pohon pepaya itu jual rujak manis, mana yang diambil? Sing kemunir, bukan sing mateng deh, oleh mateng nyenyek kok ndak enak. Sing kemunir. Sing kemunir ya sing rada-rada tuwek lah gitu ya. Lah lek sing punya pohon pepaya itu dodol tempe. Kepingin batine akeh. Ndak cuma sing mentah, tapi sing kecil-kecil pun dionceki diambil apa? Supaya labanya banyak. Artinya begini, kematian kita itu yang punya Allah. Siapa yang diambil Allah di antara kita, di antara sampean yang masih muda ini, dengan saya belum tentu. Bisa sampean dulu, saya belakangan, bisa saya belakangan, sampean duluan. Itu tergantung Allah. Yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur. Nah ini itulah satu ya pesan, enggak usah guyu wis itu. Jadi intinya pokoknya kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak harus yang tua terlebih dulu. Sampean harus siap-siap. Nah, pernah Nabi itu membuat satu tamsil. Wah ini waktunya tinggal sedikit. Saya bawakan terakhir. Tamsil itu perumpamaan. Jadi Rasulullah SAW membuat tamsil secara metaforis tentang kehidupan duniawi dan anak Adam di saat-saat sakaratul maut. Nah, ada orang yang sakaratul maut. Sakaratul maut itu mau meninggal dunia ini loh. Nah, diumpamakan punya tiga sahabat. Sahabat yang pertama, sahabat yang paling dicintai oleh orang yang sakaratul maut itu. Sahabat yang kedua yang diutamakan. Sementara sahabat yang ketiga, sahabat yang paling diremehkan sudah. Bahkan wis juarang sekali untuk dilihatlah. Jadi kalau kepada sahabat yang pertama ini ketika hidup sehatnya, apapun dikejar dengan cara apapun dia kadang-kadang dilakukan. Nah ini diutamakan. Kalau ada apa-apa ya diutamakan. Nah, sementara yang ini diremehkan. Karena ini sudah mau meninggal dunia, dia butuh pertolongan. Sakaratul maut itu soroh. Jadi saya punya 3 sahabat. Yang sakaratul maut ini saya akan minta tolong kepada sahabatku yang paling aku cintai. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai sahabatku, engkau adalah sahabatku yang paling aku cintai. Aku bandingkan dengan sahabat yang 2 itu. Insya Allah kau juga mengerti hal itu. Apa kata sahabat? Iya, saya mengerti bahwa engkau adalah sangat-sangat mencintaiku. Nah, kemudian orang yang sakaratul maut itu mengatakan, sebagaimana keputusan Allah akan datang kepadaku, aku butuh pertolongan. Pertolongan apa yang bisa kau berikan kepada aku? Aku saat ini benar-benar mengharapkan pertolongan. Apa jawab sahabat yang paling ia cintai? Maaf, saya tidak bisa memberikan satu pertolongan yang lebih banyak, kecuali saya akan memberikan pertolongan yang telah kau ambil dariku, yang kau manfaatkan untuk yang lain di jalan Allah. Orang ini kecewa. Loh, ternyata orang yang paling aku cintai ini tidak sesuai dengan harapan saya, tidak bisa memberikan pertolongan yang begitu saya harapkan. Akhirnya bagaimanapun ia akan datang kepada sahabatnya yang nomor 2 yang ia utamakan. Datang, wahai si fulan, keputusan Allah sudah akan datang kepada saya. Kali ini aku benar-benar membutuhkan pertolongan. Bisakah engkau memberikan pertolongan kepadaku? Maaf, aku tidak bisa memberikan pertolongan yang begitu banyak. Kecuali saya akan bisa merawat tatkala engkau sakit. Memandikanmu tatkala engkau meninggal dunia, mengkafanimu, dan aku mengantarkan sampai ke kubur. Setelah itu, goodbye, berpisah. Wow, kecewa deh. Yang sakaratul maut itu. Pulanglah akhirnya. Kemudian datang kepada sahabatnya yang selama ini paling diremehkan dengan rasa pesimis. Kedua sahabatku yang aku utamakan, yang paling aku cintai, memberikan pertolongan seperti itu.
Bagaimana dengan sahabatku yang ketiga yang paling aku remehkan ini? Apakah bisa ia memberikan pertolongan? Tapi bagaimanapun, karena ini sahabatku, aku akan datang kepadanya. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai si fulan, engkau adalah sahabatku. Iya, kami sadar bahwa aku adalah sahabatmu. Dan aku menyadari selama ini bahwa engkau adalah sahabatku yang paling aku remehkan. Apa jawab sahabat yang diremehkan? Iya, aku pun menyadari kalau saya ini adalah sahabatmu yang paling kau remehkan. Namun, kali ini kamu datang kepada saya, ada keperluan apa? Maaf wahai sahabatku, keputusan Allah telah datang kepada saya. Kali ini aku benar-benar membutuhkan pertolongan. Kali ini aku ingin ditemani. Apakah mungkin engkau bisa menolong aku? Apakah mungkin engkau bisa menemani aku dalam kubur sampai alam barzah hingga yaumul qiyamah? Qala, apa kata sahabat yang ia remehkan? Wahai sahabatku, aku siap untuk menemanimu di dunia. Bahkan aku akan siap menemanimu di dalam kubur. Aku tidak akan bisa sampai di hari kiamat akan menyertaimu, tidak akan menjauh darimu. Saat itu orang yang sakaratul maut itu benar-benar menyesal. Astaghfirullahaladzim. Alangkah bahagianya seandainya aku ketika dulu masih gagah, masih kuat-kuatnya akan menjadikan sahabat yang aku remehkan ini akan kujadikan sebagai sahabat yang paling aku cintai. Betapa banyaknya pertolongan saya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Al-awwalu, sahabat yang pertama itu maluhu, hartanya. Wathani, dan yang kedua itu ahluhu, keluarganya. Wathalisu, dan sahabat yang ketiga itu adalah amaluhu, amal ibadahnya. Coba bayangkan, jadi sampean harus ngerti ya, ini waktunya sudah lebih ini. Jadi ternyata sahabat yang bisa menolong kita nanti, bahkan tidak hanya di akhir, di dunia pun menolong kita, di alam kubur ia, sampai hari kiamat ia siap menemani kita, sahabat kita yang berbentuk amal soleh itu. Karena itu adik-adik jangan bosan-bosan, walaupun istilahnya sampean belajar dari pagi hingga sore, petang, bahkan belum subuh sudah harus dibangunkan. Jangan menyesal, tapi itu sabari, fakana khairullah, maka bagi engkau adalah merupakan kebaikan yang merupakan nanti jadi sahabat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi apabila kita memiliki satu permasalahan, satu perkara, dijadikan jawabannya sebagai perkara yang bisa menakjubkan. Mendapatkan satu musibah berbentuk syarro, kelapangan, kesenangan, kita bersyukur, maka nilainya baik. Dan mendapatkan musibah berbentuk kesempitan, kita bersabar, maka nilainya juga baik. Sama-sama baik, tergantung kita dalam menyikapinya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.